Kepala Desa Namtabung dilaporkan oleh salah satu anggota BPD Desa Namtabung, HJR, ke DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa dan ditemukan kejanggalan di saat merealisasikan anggaran. Namun semua tuduhan yang dilayangkan kepada Kepala Desa Namtabung terungkap pada rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kewarbotan, Saumlaki, dan tuduhan tersebut adalah tidak berdasar. Begitupun tuduhan yang diekspos oleh salah satu media online adalah tidak benar. Tadi sekarang Pak, saya betul terima. Terima kasih pimpinan, saya langsung saja. Mungkin tidak diingatkan oleh pimpinan karena itu sebagai wakil rakyat saya ingin mengingatkan pimpinan supaya bisa mengedisi waktu dan bisa memberikan rasa kepuasan terhadap pelapor. Karena itu setelah mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Tadi Suwon tadi, kurang lebih ada beberapa item yang mungkin saja dilewati. Ini mesti menjadi perhatian pimpinan untuk mencatat sehingga semua jawaban-jawaban itu kendaraannya tepat. Yaitu satu, soal dana stunting. Mohon untuk dijelaskan sebagaimana yang pelapor sampaikan tadi dana stunting. Dan yang berikut adalah BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Dua poin ini belum dijawab oleh Pak Kades supaya kita nanti setelah DPD berpendapat tidak lagi berulang-ulang. Oleh karena itu biarkan diberikan kesempatan untuk langsung selesaikan karena kurang lebih ada 4 poin. Tadi saya mencatat yaitu penyaluran dana BUDES, juga belum. Yang berikut dana stunting dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Karena ada 3 poin ini mesti dijawab sehingga bisa memberikan rasa kepuasan terhadap kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas koreksinya Pak Sekretari. Tapi sesungguhnya tadi saya sampaikan Pak Kades, ternyata banyak hal yang Pak Kades belum sampaikan itu. Saya tidak mungkin memberikan waktu lagi untuk Pak Kades. Nanti jangan Pak Kades kita memanjakan Pak Kades. Jangan membiasakan itu. Jadi di saat pelapor menyampaikan laporan Pak Kades harus catat. Masa saya harus catat, suruh catat, Pak Kades catat dari sini? Atau saya harus mengingatkan Kades kan tidak perlu. Tapi Pak Kades ada di sini sebagai pelapor, mesti mencatat seluruh isi substansi laporan itu. Begitu. Ada sebentar Pak Kades akan mendapat kami saja bikin komisi anggota komisi. So, beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Sekretari tadi. Begitu. Tidak perlu saya kembalikan lagi untuk Pak Kades menjawab. Pak Kades saya sudah lupa kau gimana. Ya, mohon maaf Pak Sekretari. Ini catatan. Jadi saya juga catat. Kenapa sebentar tidak jawab stunting? Ya itu. Saya punya catatan juga. Gitu. Saya punya data permuka juga ada. Pak Kades ya. Tunggu saya sebentar. Bagian keduanya gak ada lagi pasti ada. Silakan Pak Kades, mantap. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Yang terhormat Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD, yang terhormat Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2, dan yang terhormat seluruh anggota Dewan yang berkenan hadir di siang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PP, Bapak Inspektur, Bapak-bapak Camat, para kepala desa dan undangan lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjawab beberapa hal yang berhubungan dengan laporan sehingga saya bisa berada di ruangan ini. Yang pertama sekali bahwa saya hanya dapat berita ini dari media sosial, di medsos saja. Yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, bahwa laporan seperti itu juga harus disampaikan pada kepala desa, supaya mungkin saja bisa ada sangkaan-sangkaan terukur dan secara sistematis itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kalau menyangkut yang dilaporkan ini adalah posyandu
integrasi bukan integritas, Pak. Maksud integrasi itu maksudnya untuk pada saatnya nanti ada beberapa lembaga juga terintegrasi di dalam gedung itu. Karena 1 bulan 1 kali kan posyandu itu digunakan, sementara waktu yang lain itu kan bisa digunakan juga oleh lembaga-lembaga lain, kira-kira seperti itu. Saya dapat bacakan di sini. 1, dalam APBDes 2023 ditetapkan 1 pembangunan fisik posyandu integrasi dengan ukuran 25 kali 15. Yang kedua, total anggaran posyandu integrasi tersebut yaitu 273 juta terperinci sebagai berikut. A. Swadaya 47 juta 20.805 rupiah, dan B. Dana desa 226 juta 80.000 rupiah. Jadi tidak yang disebutkan di dalam media sosial itu 300 juta itu hoax. Yang benar ini yang saya laporkan, ya, supaya semua bisa terjelas, ya. Dari total dana yang digunakan untuk pembangunan posyandu integrasi boleh dan telah diisi pada rincian belanja. Proses pencairan dana posyandu integrasi dimulai pada pencairan tahap 2, yaitu tanggal 15 September tahun 2023 dengan total anggaran yang cair 157.235.000 rupiah. Dan total cair tahap ketiga pada tanggal 23 Desember